Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? La'allakum bi khair. Insyaallah fi hadzal yawm nuwasil dirasatana fi madatil hadis wa mazilna fi kitab al-bir was-silah al-bab alladhi na'rif min hadzal bab kaifa nuhsin akhana al-muslim wa nu wa kaifa isalu al-khair wal ma'ruf ila ikhwatina al-muslim. Fa ma'ana al-yawm al-ahadith أو ثلاثة أحاديث التي سندرسها واليوم بإذن الله تعالى هو لقاؤنا الأخير في هذا الصف الدراسي والأسبوع الآتي إن شاء الله سنقابل الامتحان النهائي لعلكم تراجعوا أو ماذا أرجوكم أن تراجعوا ما قد درسنا في هذه المادة لمقابلة الامتحان النهائي. فاليوم بإذن الله تعالى معنا اليوم حديث ثلاثة أحاديث. نبدأ بقراءة الحديث الأول. وبسم الله. وعن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. يعود إلى هذا الحديث والحديث قبل هذا الحديث والحديث قبله وهو حديث كذلك رواه أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الحديث الذي قد تكلمنا في الأسبوعين الآتيين أو الماضيين. إذن الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا وهذا الحديث إذا طبخت مرقة أخرجهما مسلم. هذا الحديث رواه الصحابة أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. مثلا إذا طبخت لحما بالماء فأكثر هذا الماء. المرقة هذا الماء الذي نستعمله للطبخ اللحم فأكثر ماءها لإيش؟ لأن نستطيع أن نهدي أو نعطي هذا المرقة لجيراننا. Hadis yang pertama di hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini karena pekan depan kemungkinan akan ada PAS seperti itu. Jadi diharapkan agar teman-teman semua mempersiapkan PAS-nya dengan memurojaah dan menghafal hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Kita hari ini akan mempelajari 3 hadis. Yang pertama dari Abu Dzar. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabakhta dari kata tabaho yatbuhu, artinya memasak. Jika kamu memasak maraqah ini adalah air yang dipakai untuk merebus daging.
kuahnya untuk memasak daging. Jadi jika kalian memasak masakan yang ada kuahnya, fa'aktsir ma'aha, maka banyakin airnya. Kuahnya itu banyakin. Wa ta'ahad jiranaka, dan berbagilah dengan tetanggamu. Kenapa harus dibanyakin? Karena supaya bisa membagi kuah tersebut kepada tetangga kita. Lihat, saking kita harus memuliakan tetangga kita, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbagi apa yang kita masak, meskipun harus berbagi kuahnya saja gitu. Ini yang paling, ya kalau bagus dengan dagingnya. Tapi kalau dagingnya misalnya kita nggak cukup, hanya cukup untuk kita, seenggaknya kita harus tetap berbuat baik kepada tetangga kita, sampai-sampai mungkin kalau hanya bisa kuahnya aja yang kita bagi, ya bagi gitu. Karena memuliakan tetangga itu sangat dan harus wajib dalam Islam. Karena memuliakan tetangga itu adalah indikator kita atau indikator keimanan kita. Seberapa iman kita kepada Allah dan hari akhir. Karena di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Salah satu cara untuk memuliakan tetangga adalah saling berbagi. Seperti itu. Bahkan jika kita hanya bisa berbagi kuahnya, maka berikan kuah tersebut kepada tetangga kita. Dan tentu kuahnya itu nggak hanya kuah aja, tapi kuah yang enak. Misalnya kita masak yang enak. Jangan sampai kuahnya aja tapi kita masaknya kurang mantap gitu ya, kurang jauh dari kata enak. Ya jangan, nanti bukannya seneng, kan biasanya dikasih itu seneng, ini dikasih malah tambah nggak seneng sama kita. Jangan sampai seperti itu. Atau mungkin ya kalau punya makanan lebih, jangan hanya kuahnya tapi makanannya juga, atau buah-buahan misalnya. Atau misalnya kita baru jalan-jalan, atau mungkin zaman sekarang lagi pandemi susah jalan-jalan, mungkin kalau udah pandemi beres jalan-jalan misalnya, terus oleh-olehnya kita belinya, ketika beli oleh-oleh kita harus ingat tetangga kita juga, kita beliin, bagi itu ke tetangga kita. Karena ini adalah bentuk keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Seperti itu. Atau misalnya kita beli makanan dari ojek online misalnya, atau e-commerce, kita belinya lebih gitu, biar kita bisa berbagi. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lanjut ke hadis berikutnya, wa an Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Hadzal hadis rawahu Abi Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin. Man dalla ala khairin ay man dalla au man darrasa akhahul muslim ala khairin, ala ma'rufin, ala ihsanin, falahu
mislu ajri fa'ilihi ay falahu ajr misla ajri fa'ilihi. Wal khair hada kullul khair lianna hada fi siyaq syar lianna khair hada nakirah fi siyaq syar fa yufidu al-umum ay al-khair fa kullul khair man dalla ala khairin kullul khair fa masalan anta tu'allim auladaka aw na'am auladaka aw akhaka al-muslim surah al-Fatihah masalan fa kullama qara'a akhuka al-muslim hada surat al-Fatihah fa anta setahsul al-ajr misla ajri qiraatihi lil Fatihah. Hadis ini diriwayatkan Abi Mas'ud. Ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandalla, barang siapa yang menunjukkan atau yang mengajarkan, dalla ini artinya menunjukkan, ala khairin kepada kebaikan. Khairin ini nggak pakai alif lam, nakiroh dia. Nah, ketika ada nakiroh yang nggak ada alif lam ini, ya nggak ada alif lam seperti ini, dalam bentuk kalimat syarat, ini kan barang siapa yang seperti ini maka akan seperti ini. Ini bentuk syarat namanya. Contohnya, barang siapa yang minum maka akan hilang hausnya. Seperti itu. Itu yang syarat. Barang siapa yang seperti ini maka akan seperti ini, bentuk syarat dalam bahasa Arab. Ini jadi barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, apapun kebaikannya, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini bentuknya dengan mengajari, misalnya macam-macam menunjukkan kepada kebaikan ini. Yang paling mudah adalah dengan mengajarkan. Atau juga bisa misalnya seseorang bertanya kepada anak misalnya tentang sebuah hukum fikih. Anak nggak tahu jawabannya, maka anak atau suruh ya penanya tersebut untuk bertanya kepada Ustadz Fulan misalnya. Maka ini termasuk kepada dal alal khair, menunjukkan kepada kebaikan. Seperti itu. Jadi jika ada yang bertanya kemudian kita tidak tahu jawabannya, kita anjurkan penanya tersebut untuk bertanya kepada ustadz yang bisa menjawab, maka itu termasuk dal alal khair, menunjukkan kepada kebaikan, dan kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jika penanya tersebut melakukan apa yang dijawab oleh ustadz yang bisa menjawab tadi, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan contoh yang lain adalah mengajarkan surat Al-Fatihah misalnya. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili senantiasa menasihati, banyak sekali, sering sekali menasihati untuk kita, atau jika memiliki anak misalnya, maka yang pertama kali mengajarkan anak tersebut, anak kita, surat Al-Fatihah, yaitu kita sendiri. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang nantinya anak tersebut akan terus-terus dibaca ketika sholat, seenggaknya ketika sholat akan senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Dan anaknya tersebut nanti akan mengajarkan kepada cucu kita misalnya. Itu pahalanya terus berlipat-lipat akan kita dapati. Falahu mithla ajri fa'ilihi. Maka bagi kita nanti setelah kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita atau kepada murid-murid kita, itu
jika anak-anak kita atau murid-murid kita membaca Al-Fatihah, kita akan mendapatkan pahala baca surat Al-Fatihah tersebut bahkan setelah kita meninggal, seperti itu. Jadi ada di hadis lain, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salat. Jika seseorang telah mati, in qata'a, telah terputus aliran pahalanya, nggak bisa mendapatkan pahala lagi kecuali dengan dari tiga cara. Yang pertama, yang salah satunya adalah ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Membaca surat Al-Fatihah adalah manfaat. Maka jika kita mengajarkan surat Al-Fatihah kemudian diamalkan oleh yang kita ajari tersebut, maka ia mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan pahala. Apalagi guru-guru yang mengajari banyak kebaikan, itu adalah ladang pahala. Seperti itu. Semoga kita diberi keistiqomahan untuk menyebar kebaikan dan diberikan keikhlasan agar kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Lanjut ke hadis berikutnya. Wa 'an ibni Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adzakum billahi fa'idzuh wa man sa'alakum billahi fa'atuh wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajidu fad'u lah, akhrajahul Baihaqi. Man ista'adzakum billah man talab minkal 'aud awil musa'adah lidaf'i al-madarrah qabla wuqu'ihi bi dzikri ismillah fa'idzuh ay fasa'idhu lidaf'i dzalikal madarrah. Wal isti'adzah ayyuhal ikhwah huwa man'ul madarrah qabla wuqu'ihi. Masalan, ataka rajulun fa'adzaka bi dzikri ismillah. Masalan, billahi a'idzuka an tamna'ani min madarrati adh-dhalim alladhi sayadribuni masalan. Hakata. Ada terjemahin dulu mungkin ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, barang siapa yang ista'adzah artinya meminta pertolongan. Talabul 'audz atau talabu man'il madarrah qabla wuqu'ihi. Meminta pertolongan agar terhindar dari bahaya sebelum bahaya tersebut terjadi. Billah bidzikri bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fa'idzuh, maka bantulah ia, jagalah dia. Jadi barang siapa yang meminta agar terhindar dari madarat atau bahaya yang belum terjadi, kemudian ia menyebutkan nama Allah, misalnya dengan menyebut nama Allah, bantulah aku dari orang yang akan memukulku, misalnya seperti itu. Jadi misalnya orang datang ke kita, dia mau dipukul sama orang yang zalim misalnya, sama penjahat misalnya. Penjahat tersebut belum mukul dia, bahaya tersebut belum terjadi, maka itu termasuk isti'adzah. Dan beda lagi sama istighotsah. Kalau istighotsah udah lagi dipukulin, nah dia minta tolong, itu namanya istighotsah. Man madarrah indal wuqu' au ba'dal wuqu'. Jadi kalau ada istighotsah, ada isti'adzah. Kalau isti'adzah minta untuk dijauhkan dari bahaya sebelum terjadi. Jadi baru mau dipukul, si orang yang zalimnya baru mau datang. Nah kalau istighotsah lagi dipukulin, jadi man'ul madarrah indal wuqu' au ba'dal wuqu'. Kalau istighotsah itu adalah meminta untuk terhindar dari bahaya setelah
kejadian atau lagi kejadian, lagi dipukul, itu namanya istighotsah. Tapi kalau isti'adzah itu belum terjadi. Orang jahatnya baru jalan misalnya, tinggal beberapa meter lagi, itu namanya istighotsah. Jadi kalau ada orang lari tergesa-gesa minta tolong ke kita, misalnya dengan menyebut nama Allah, aku meminta perlindungan darimu dari orang yang jahat tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Fa'idhuh. Maka bantulah ia, dan wajib hukumnya karena ia meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Seperti itu. Dan meminta pertolongan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, harus meminta pertolongan kepada orang yang hai, yang hidup. Nggak boleh meminta pertolongan kepada yang mati. Karena orang yang mati itu jangankan membantu, mendengar kita juga nggak akan bisa gitu. Jadi harus hidup. Pertama itu. Kalau yang mati, kalau kita meminta pertolongan kepada orang yang mati, maka itu hukumnya jatuh ke syirik nantinya. Seperti itu. Yang kedua, al-qadir. Orang yang mampu. Jangan sampai kita minta tolong kita, misalnya yang udah dewasa ini, yang udah SMP, misalnya antum ya, dikejar-kejar sama preman misalnya. Antum minta tolongnya ke anak SD atau anak TK misalnya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang antum minta tolongin itu adalah orang yang ghairu qadir, nggak mampu untuk bantu kita melawan preman tersebut. Jadi al-hayy hidup, al-qadir yang mampu untuk membantu kita. Yang kedua adalah pada al-hadir, yang hadir, yang ada di kita. Jangan sampai ia mampu, terus ia hidup, tapi nggak ada bersama kita. Misalnya kita di Purwakarta atau di Minhajul Haq misalnya. Kita minta tolongnya sama orang yang ada di Surabaya misalnya. Nggak boleh. Maksudnya kita baca-baca mantra misalnya. Terus dia yang di Surabayanya itu misalnya dengar mantra kita, terus dia bantu, ya itu nggak boleh. Jadi harus hadir, harus ada di depan kita. Kecuali kalau misalnya kita telepon dan yang kita telepon ini bisa bantu untuk ngirim temennya yang ada di dekat Minhajul Haq misalnya, atau nelpon lagi ustadznya misalnya. Ya ngapain kita nelpon ke sana ya, ke yang jauh, langsung aja nelpon ke ustadz yang ada di sini misalnya. Ya pokoknya harus hidup. Mau apa sih tanda tadi? Pokoknya harus hidup orangnya, terus mampu untuk membantu kita, dan yang kedua ada di depan kita, hadir. Jadi ada 3 syarat: al-hayy, al-qadir, al-hadir. Seperti itu syarat kita meminta bantuan kepada seseorang. Jadi yang dimintain bantuan itu harus hadir, hayy, hadir, al-qadir. Seperti itu. Lanjut, waman sa'alakum billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kalian dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka wajib bagi kita untuk memberikannya. Dan soal dalam bahasa Arab bisa bentuk soal al-hissi bi ma'nal mal, wa soal al-ma'nawi, ad-du'a. Atau jadi soal itu, soal dalam bahasa Arab bisa berbentuk hissi, minta harta, bisa minta makanan, bisa juga maknawi, minta doa misalnya. Ya, fulan doain ana dong misalnya, seperti itu. Dan juga bisa bentuknya pertanyaan, bisa bertanya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya dengan menyebut nama Allah, aku bertanya kepada engkau tentang ini dan itu, misalnya tentang hukum fikih misalnya, maka kita wajib untuk menjawabnya, seperti itu. Dan jika minta makanan dengan menyebut nama Allah, kita wajib untuk memberinya, seperti itu juga. Dan
juga ketika ada yang meminta doa, kita wajib untuk mendoakannya. Seperti itu juga. Dan ada beberapa syarat dalam meminta baik doa, makanan atau harta, atau juga meminta doa itu agar kita tidak meminta hal yang kita tidak butuhkan. Misalnya bertanya tentang, misalnya kalau ke baru kenal nih misalnya, antum namanya siapa, asal dari mana, itu basa-basi nggak apa-apa ya. Terus kerjanya apa, terus tiba-tiba kita nanya gaji antum berapa, itu kan kita nggak butuh gitu untuk nanyain gaji dia berapa itu. Maka ketika itu si orang yang ditanya itu nggak harus menjawab, dan orang yang bertanya itu jangan sampai bertanya seperti itu karena itu tidak dibutuhkan oleh penanya. Jadi ketika pertanyaannya tidak dibutuhkan, maka orang yang ditanya atau orang yang diminta itu tidak wajib untuk menjawabnya. Dan juga tidak boleh berlebihan, misalnya doain aku dong setiap sujudmu ya, atau setiap tahajud, pokoknya doain aku terus-terusan. Itu kan memberatkan, itu juga nggak harus ditunaikan gitu. Jadi jika bertanya juga harus ada adabnya. Terus waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, man awsala ilaikum ma'rufan faqabilul ihsan bil ihsan. Jadi man awsalakum ma'rufan faqabil dzalikal ma'ruf. Nah, barang siapa yang mendatangimu dengan kebaikan atau memberimu sesuatu yang, atau memberi kebaikan kepadamu, fakafi'uh, maka balaslah dia. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Apapun kebaikannya, harta kah, bantuan kah, penolongan kah, apapun bentuk kebaikan, maka jika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka kita wajib untuk membalasnya. Nah, contohnya tadi hadis yang Abi Dzar ini, misalnya kita tetangga kita baru jalan-jalan misalnya, terus ngetok pintu kita, terus memberikan oleh-oleh, meskipun sedikit oleh-olehnya, misalnya ngasih mochi misalnya, biasanya mochi ya kalau dari mana tuh, atau empe-empe misalnya kalau dari Medan misalnya. Dari Palembang ya, tapi kan di Medan juga ada yang jualan empe-empe ya, pokoknya gitulah ya. Kita ngasih dikasih sama tetangga kita makanan misalnya, oleh-oleh, maka kita wajib untuk membalas kebaikan tersebut, seperti itu. Fa in lam tajidu fad'ulah. Jika kita tidak bisa untuk membalas kebaikan tetangga kita atau kebaikan orang yang memberikan kita kebaikan, maka fad'ulah. Apa yang harus kita lakukan? Doakan ia. Doakan sampai kita rasa doa kita itu cukup untuk membalas kebaikan orang tersebut. Seperti itu. Kalau misalnya kebaikannya kita udah doain tapi kayaknya kurang nih, kebaikan dia terlalu besar, doain lagi sampai kita rasa bahwa doa kita ini cukup untuk membalas kebaikan yang ia berikan kepada kita. Seperti itu. Akhrajahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, dan kata Syekh Albani dan Syekh Al-Wadi'i, Syekh Mukbil Al-Wadi'i, Syekh Mukbil Al-Wadi'i ini adalah ulama besar yang sudah wafat. Syekh Albani juga sudah wafat. Syekh Mukbil ini adalah imam muhaddits sama seperti Syekh Albani. Syekh Mukbil ini banyak sekali ustadz di Indonesia ini yang menjadi murid beliau. Salah satunya Ustadz Abu Qatadah hafizahullah taala, guru ana ketika ana belajar di
Mahdi Asuna seperti itu. Dan ya sekarang juga masih menjadi guru Ana masih sering belajar sama beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada guru-guru kita semua yang mengajarkan kita kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menjaga mereka dari fitnah, dari ujian dan bahaya. Seperti itu. Dan ya semoga antum semua bisa mengamalkan hadis-hadis yang sudah kita pelajari, dan silahkan dimurojaah untuk mempersiapkan ujian atau penilaian akhir semester yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan atau minggu depan kayaknya seperti itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.